Setelah pemeriksaan lewat lie detector beberapa waktu lalu, juga berdasar keterangan tersangka AG, Polda Bali akhirnya menetapkan Nyonya M, ibu angkat ANG, sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan gadis kecil berusia 8 tahun di Bali. Namun setelah ditetapkannya sebagai tersangka baru, kabarnya Nyonya M pun tak terima. Tak jelas alasannya, namun Hotma Sitompul sebagai pengacara Nyonya M mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Polda Bali kemarin dan mempertanyakan keputusan Polda Bali menetapkan Nyonya M sebagai tersangka kasus pembunuhan. Tersangka M ya, sebagai pelaku dalam kasus menghilangkan nyawa ya, korban Anjali. Apakah dia pelaku tunggal atau bagaimana? Pelaku tunggal atau? Ya, pelaku kan sudah ada ya, pelaku yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka kan sudah 2 berarti kan. Pasalnya apa? Ya, yaitu saudara AGS. Ya, kemudian kita tetapkan kembali tersangka baru yaitu Nyonya M. Sekali lagi saya ulangi, sebelum itu semua ada, Kapolda sudah menjanjikan pada masyarakat ada tersangka baru. Berarti kan sudah ada target. Ya, jelas dong. Kalau sudah ada saksinya, sudah ada buktinya, ada hasil laboratorium, Inavis. Nah, sekarang sudah ada, akan terjadi tersangka baru. Tapi kalau belum ada apa-apa, sudah menjanjikan pada masyarakat akan ada tersangka baru. Ada apa? Alhamdulillah bahwa Polda sekarang telah menemukan dengan kepastian alat dan kepastian forensik serta kepastian penyidik, tidak ragu lagi menentukan bahwa ternyata aktornya, pembunuh tunggalnya itu adalah MM. Ya, jadi saya kira ini salah satu yang perlu saya apresiasi karena itu sudah ditunggu-tunggu masyarakat. Sebenarnya siapa penyebab pelaku dan apa sekarang motifnya itu akan dikembangkan dalam penyidikan. Sebelumnya, tim penyidik menemukan bercak-bercak darah di kamar Nyonya M berupa bercak darah di lantai, spray, dan juga dinding. Sementara itu, tim forensik menemukan luka di kepala ANG yang diindikasikan ada hubungannya dengan darah di tembok kamar. Mungkinkah kepala ANG memang dibenturkan oleh sang pelaku ke dinding sehingga kondisi kepalanya luka dan mengakibatkan tewas? Yes, ada di lantai, ada di tempat spray, terus ada sebagian di tembok. Ada sebagian di tembok. Ya, darah itu kan sudah mengering. Tapi kan tetap itu diambil oleh lapor sehingga muncullah setelah 14 hari minimal paling cepat. Mungkin ini lebih dari itu. Sehingga begitu DNA mengambil tes darah-darah semua, termasuk Margaret, termasuk ya akhirnya terbukti lah bahwa itu Margaret. Gitu, yang katanya apakah itu darah kucing? Mungkin saja karena semua bisa terjadi karena anak ini kan memang tidak punya tenaga, anak ini nggak punya gizi karena makanannya pun tidak layak sebagai manusia lah mungkin, sehingga dengan fisik yang lemah siapapun, saya pun, Anda pun jalan aja ketandung jatuh, apalagi sengaja sampai dibentur-benturkan ya hancur lah tengkorak belakang ini. Kalau ada fakta kan kita nggak usah takut. Kalau giring-menggiring ini yang kita khawatir ya. Ya kita nggak tahu karena melihat betapa banyaknya bercak darah di beberapa kamar di saluran air. Ini kemungkinan ada oknum-oknum ya. Itu yang kita penasaran siapa ini. Tapi dengan bertambahnya 1 itu sudah bagus.
Nyonya M kini ditetapkan sebagai tersangka baru kasus dugaan pembunuhan sadis anak angkatnya. Lantas jika terbukti, benarkah Nyonya M dapat diancam dengan pasal berlapis, mulai dari kasus dugaan pembunuhan, kasus penelantaran anak, hingga kasus adopsi ilegal dan juga laporan palsu anak hilang. Lalu seperti apa keprihatinan yang masih dirasakan artis-artis tanah air terhadap kasus pembunuhan gadis kecil yang sangat cantik dan lucu itu? Kalau pasal 340 kemungkinan ancamannya seumur hidup, itu nanti tergantung kepada jaksa. Sekarang yang paling tinggi adalah pasal yang harus digunakan, diterapkan ya pasal 340, pasal 338. Ya itulah yang paling utama. Ancaman pidananya mati minimal 20 tahun ya. Tetapi juga kalau dilapiskan, itu ada pasal tentang perlindungan anak 23/2002 itu. Tentu bukan cuma itu, bahkan pada tingkat laporan palsu pun bisa diungkap. Dengan atas penderitaan Angelin ini akan menjadi satu pola pikir yang baik ke depannya untuk lebih adil dan tegas terhadap kejahatan dan bullying anak, untuk lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah. Semoga ini bisa diselesaikan gitu, bahwa akhirnya ada titik terang dan akhirnya benar-benar diadili. Dan ini kita semua teman-teman dari rekan-rekan artis gitu ya, ingin ada sebuah gerakan gitu untuk menggalang yang namanya sebuah kayak semacam petisi gitu, supaya orang-orang yang mungkin memberi kekerasan terhadap anak ini mesti dihukum berat gitu. Beralih dari kasus ANG di Bali, maka inilah kisah Kang Komar dengan rambut gondrong dan berwajah sangar, justru begitu sayang pada sang ibunda yang sedang terbaring sakit. Simak kisahnya hanya di Intens setelah jeda berikut. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Mila Rahmawati. Dari kelanjutan kasus pembunuhan ANG, inilah kisah Mat Derajat atau yang kini lebih dikenal dengan sebutan Kang Komar. 3 hari lamanya sang ibunda tercinta dirawat di ruang ICU. Seperti apa bentuk perhatian Komar kepada ibundanya saat menjenguk ke Jakarta? Meskipun berpenampilan sangar, benarkah Komar begitu sayang kepada ibunya? Lantas seperti apa curhat keluarga tentang masa lalu Komar yang ternyata pernah menjadi preman?